semua, bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas atau menjelaskan materi tentang pertidaksamaan eksponen part yang kedua, di mana materi ini dipelajari pada matematika peminatan di kelas 10. Di pertidaksamaan eksponen part yang kedua ini, saya akan membahas atau menjelaskan jika A-nya diantara 0 sampai dengan 1, maka nanti ketika A-nya atau bilangan pokoknya berada di antara 0 sampai dengan 1, maka nanti tanda pertidaksamaannya berubah. Misalkan A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih kecil sama dengan gx, di mana tadi pertidaksamaannya lebih besar sama dengan berubah menjadi lebih kecil sama dengan. Dan di sini ada catatan untuk tanda pertidaksamaannya dapat berupa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh tentang pertidaksamaan yang dimana jika A-nya berada di antara 0 sampai dengan 1. Nah, untuk contoh bagian yang pertama yang akan saya jelaskan, tentukan nilai X jika setengah pangkat 2X kurang 8 lebih kecil setengah pangkat X kurang 2. Untuk menentukan nilai X pada pertidaksamaan ini, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengubah tanda pertidaksamaan. Nah, di mana karena bilangan pokok dari pertidaksamaan di antara 0 sampai dengan 1, maka tandanya harus berubah dari lebih kecil menjadi lebih besar. Nah, jadi setengah pangkat 2X kurang 8 lebih besar dari setengah pangkat X kurang 2. Nah, ini adalah langkah yang pertama, merubah tanda pertidaksamaan. Lalu langkah yang kedua, karena bilangan pokoknya sudah sama, maka ini kita coret, sehingga yang kita selesaikan adalah pangkat masing-masing kedua ruas, di mana pangkat dari ruas kiri tadi 2X kurang 8 lebih besar dari pangkat yang di ruas kiri kanan X kurang 2. Nah, sehingga 2X dikurang X lebih besar dari negatif 2 ditambah 8. 2X kurang X ini sama dengan X lebih besar dari negatif 2 ditambah 8, itu sama dengan 6. Jadi nilai X-nya adalah X lebih besar dari 6. Nah, ini adalah nilai X pada pertidaksamaan setengah pangkat 2X kurang 8 lebih kecil dari setengah pangkat X kurang 2. Nah, sekarang saya akan membahas untuk contoh yang kedua, di mana contoh yang kedua, tentukan nilai X jika setengah pangkat 2X kurang 8 lebih kecil dari setengah pangkat 3X kurang 1. Nah, jadi untuk menyelesaikan atau menentukan nilai X pada pertidaksamaan ini, nah, seperti contoh sebelumnya, di mana langkah yang pertama kita merubah tanda pertidaksamaan. Karena apa? Karena bilangan pokok kedua ruas berada di antara 0 sampai dengan 1. Sehingga setengah pangkat 2X kurang 8 lebih besar dari setengah pangkat 3X kurang 1. Nah, ini adalah langkah pertama, yaitu merubah tanda pertidaksamaan dari lebih kecil dari menjadi lebih besar dari. Lalu langkah yang kedua, menyelesaikan
pangkat dari masing-masing kedua ruas, di mana 2x kurang 8 ini merupakan pangkat pada ruas kiri lebih besar dari 3x kurang 1. Nah, 3x kurang 1 merupakan pangkat pada ruas kanan. Nah, sehingga 2x dikurang 3x lebih besar dari negatif 1 ditambah 8. 2x kurang 3x ini negatif x lebih besar dari negatif 1 ditambah 8 ini sama dengan 7. Nah, karena di ruas kiri bernilai negatif, maka harus kita bagi dengan negatif 1. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 1. Nah, ketika kedua ruas dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya dibalik. Dibalik menjadi negatif 1 dibagi negatif x, ini x lebih kecil dari negatif 7. Jadi nilai x lebih kecil dari negatif 7. Nah, ini adalah hasil dari atau nilai x dari pertidaksamaan setengah pangkat 2x kurang 8 lebih kecil dari setengah pangkat 3x kurang 1. Nah, jadi tadi perbedaan contoh 1 dengan contoh yang kedua ini, ketika dibagi dengan negatif 1 maka tandanya harus dibalik lagi. Lalu pada contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan setengah pangkat x kuadrat tambah 2x kurang 8 lebih besar dari setengah pangkat x kurang 2. Nah, ini pertidaksamaannya berpangkat kuadrat. Nah, jadi untuk pertidaksamaan berpangkat kuadrat, untuk mendapatkan nilai x-nya, maka nanti pada ruas yang di kanan harus kita buat sama dengan 0. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Nah, untuk penjelasan pada contoh ini, langkah pertama tadi yang harus kita lakukan yaitu merubah tanda pertidaksamaan. Jadi ini setengah pangkat x kuadrat ditambah 2x kurang 8 lebih kecil dari setengah pangkat x kurang 2. Nah, ini langkah yang pertama. Setelah itu menyelesaikan pangkatnya karena bilangan pokoknya sudah sama, sehingga x kuadrat tambah 2x kurang 8 lebih kecil dari x kurang 2. Nah, jadi supaya ruas kanan ini sama dengan 0, maka ini kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, menjadi x kuadrat ditambah 2x dikurang x. Nah, kenapa dikurang x? Karena positif. Di ruas kanan dia bernilai positif, maka dipindahkan ke ruas kiri akan menjadi bernilai negatif. Jadi negatif x, lalu dikurang 8, lalu ditambah 2 lebih kecil dari 0. Nah, sekarang yang di ruas kanan ini sudah sama dengan 0 karena sudah yang x kurang 2 kita sudah pindahkan ke ruas kiri. Nah, sekarang kita hitung atau kita sederhanakan untuk masing-masing Nah, jadi setelah lebih kecil dari 0 maka kita sederhanakan. Nah, kita sederhanakan menjadi x kuadrat ditambah 2x kurang x ini sama dengan x. Negatif 8 ditambah 2 ini negatif 6. Negatif 6 lebih kecil dari 0. Nah, x kuadrat ditambah x kurang 6 lebih kecil dari 0. Setelah itu kita menentukan nilai x dari pertidaksamaan x kuadrat tambah x kurang 6 dengan cara memfaktorkan. Nah, jadi faktor dari pertidaksamaan x kuadrat tambah x kurang 6 yaitu, nah kita buat dulu seperti ini, lebih kecil dari 0, berarti di sini
X ditambah di sini 3, di sini X kurang 2. Nah, jadi ini adalah faktor dari X kuadrat tambah X kurang 6. X tambah 3 dikali X kurang 2. Lalu untuk selanjutnya X tambah 3 kita buat sama dengan 0, atau kita cari pembulat 0 dari masing-masing faktor, di mana X tambah 3 pembulat 0-nya, X tambah 3 lebih kecil dari 0, berarti X lebih kecil dari negatif 3. Atau X kurang 2 lebih kecil dari 0, berarti X lebih kecil dari 2. Selanjutnya, setelah pembulat 0-nya sudah kita cari atau kita dapat, di mana tadi pembulat 0-nya X lebih kecil dari negatif 3, lalu X lebih kecil dari 2, maka langkah selanjutnya menggambarkan pembulat 0-nya pada garis bilangan. Nah, ini adalah gambar untuk garis bilangan untuk negatif 3. Nah, intervalnya interval kosong seperti ini. Lalu di sini adalah untuk titik X sama dengan 2, intervalnya juga lingkaran kosong. Nah, kenapa interval pada pertidaksamaan ini lingkarannya kosong? Karena ini keterangan ketika tanda pertidaksamaannya lebih besar dari atau lebih kecil dari, maka interval pada garis bilangan lingkaran kosong. Lalu ketika tanda pertidaksamaannya lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, maka interval pertidaksamaannya pada garis bilangan lingkaran penuh. Nah, sehingga tadi karena tanda pertidaksamaan pada soal ini lebih besar dari, maka intervalnya lingkaran kosong pada garis bilangan. Jadi untuk mengetahui daerah himpunan penyelesaian pada garis bilangan ini, maka kita menguji salah satu titik pada nilai dari negatif 3 dan 2. Nah, titik yang akan kita uji itu adalah titik 0, karena titik 0 ini berada di antara negatif 3 dengan 2. Nah, jadi kita uji titik X sama dengan 0. X sama dengan 0, kita uji X sama dengan 0, kita uji ke pertidaksamaan X kuadrat ditambah X dikurang 6. Jadi X sama dengan 0-nya kita ganti kemari, sehingga menjadi 0 kuadrat ditambah 0 dikurang 6. 0 pangkat 2 atau 0 kuadrat 0, 0 ditambah 0, 0 dikurang 6 negatif 6. Jadi karena negatif 6 ini lebih kecil dari 0, maka kesimpulannya daerah untuk pada garis bilangan untuk daerah 0 ini bernilai negatif, sedangkan untuk daerah titik 2 ini bernilai positif, di sini juga bernilai positif. Sehingga daerah himpunan penyelesaiannya berada di tanda atau di interval. Untuk titik 2 ini berada di sebelah kanan yang bernilai positif, lalu untuk di titik negatif 3 itu berada di sebelah kiri. Nah, ini merupakan himpunan penyelesaian pada garis bilangan. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan ini yaitu X dengan syarat X lebih kecil dari negatif 3 atau X lebih besar dari 2. Nah, ini merupakan himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan pada contoh yang ketiga. Baik, untuk contoh yang keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan setengah pangkat X kuadrat tambah 3X kurang 31 lebih kecil sama dengan 8. Nah, jadi untuk penyelesaian pada contoh ini, yang pertama sekali kita lakukan adalah
yaitu mengubah tanda pertidaksamaan. Nah, jadi setengah pangkat X kuadrat ditambah 3X kurang 31 lebih besar sama dengan 8. Lalu langkah yang kedua, dengan menyamakan bilangan pokok kedua ruas. Setengah pangkat X kuadrat tambah 3X kurang 31 lebih besar sama dengan setengah pangkat negatif 3. Nah, ini merupakan bilangan pokok untuk ruas yang di kanan. Nah, karena tanda pertidaksamaannya sudah sama, karena bilangan pokoknya sudah sama, maka kita selesaikan pangkatnya, di mana pangkat untuk ruas kiri X kuadrat ditambah 3X kurang 31 lebih besar sama dengan negatif 3. Lalu selanjutnya kita buat sama dengan 0. X kuadrat ditambah 3X dikurang 31 lebih besar sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurang 31 ditambah 3 lebih besar sama dengan 0. X kuadrat ditambah 3X negatif 31 ditambah 3 ini sama dengan negatif 20 negatif 28 lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan, di mana faktor untuk pertidaksamaan X kuadrat tambah 3X kurang 28 X kurang 4 X tambah 7. Jadi faktor dari X kuadrat tambah 3X kurang 28 X kurang 4 dikali X tambah 7. Nah, selanjutnya kita cari pembuat nolnya untuk masing-masing faktor. Untuk faktor yang pertama tadi, X kurang 4 lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 4. Lalu faktor yang kedua, X tambah 7 lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan negatif 7. Nah, ini adalah pembuat nolnya. Setelah itu menggambarkan pembuat nolnya pada garis bilangan. Nah, ini adalah gambarnya untuk titik negatif 7. Ini lingkaran intervalnya ini lingkaran penuh. Karena apa? Karena tanda pertidaksamaannya lebih besar sama dengan. Begitu juga dengan titik yang keempat atau titik 4, intervalnya lingkaran penuh karena tanda pertidaksamaannya lebih besar sama dengan. Setelah itu menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian pada garis bilangan, maka kita uji titik untuk 0, karena 0 ini berada di antara negatif 7 dan 4. Jadi titik X sama dengan 0 kita uji pada pertidaksamaan X kuadrat ditambah 3X kurang 28. Nah, jadi kita uji sekarang untuk titik X sama dengan 0. 0 kuadrat tambah 3 kali 0 dikurang 28. Nah, ini ditambah 0 kuadrat 0 ditambah 3 kali 0 0 0 tambah 0 berarti 0. 0 dikurang 28 berarti negatif 28. Nah, karena negatif 28 lebih kecil dari 0, maka nanti untuk sekitaran 0 ini bernilai negatif. Nah, jadi untuk titik pada
titik 4 ini bernilai positif, pasti bernilai positif. Begitu juga untuk negatif 7. Sehingga untuk daerah himpunan penyelesaiannya sehingga himpunan penyelesaiannya itu berada di sebelah sini, ada di sini, begitu juga dengan yang di sini. Nah, ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi sesuai dengan gambar garis bilangan yang ini tadi, maka himpunan penyelesaiannya X dengan syarat X lebih kecil sama dengan negatif 7 atau X lebih besar sama dengan 4. Baik, demikian penjelasan dari saya, yaitu mengenai materi tentang pertidaksamaan eksponen bagian yang kedua. Terima kasih buat semua yang menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.